Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alistia Suratna. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif dan Telematika, Universitas Trilogi, tahun 2017. Saya akan membawa sebuah proposal skripsi dengan judul Pengembangan Augmented Reality menggunakan marker-based tracking pada katalog barang PT Cakra Elektronik di masa new normal, dibantu oleh pembimbing dosen saya yaitu Bapak Budi Arifitama, ST MMSI, dan Bapak Insinyur Yadarobullah, MKom IPM. Pembahasan yang dibahas dalam presentasi ini dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan, dan diakhiri dengan metodologi penelitian. Baik, langsung masuk ke latar belakang perusahaan. PT Cakra Elektronik adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha barang-barang elektronik yang dalam prosesnya menggunakan jasa seorang sales. Sales akan mendemonstrasikan barang-barang promosinya dengan memanfaatkan alat berupa katalog. Katalog akan dimanfaatkan oleh sales untuk meninjau promosi barang tersebut, keaslian, dan juga kualitas barang tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada konsumen untuk menjadi mitra bisnis pada PT Cakra Elektronik. Bisa dilihat dari gambar sales dan juga mitra bisnis. Sales akan mendemonstrasikan barang secara langsung kepada mitra bisnis. Khususnya pada barang baru, sales akan menunjukkan secara langsung kepada mitra bisnis atau ke setiap toko yang akan dikunjungi oleh sales. Tetapi untuk barang lama, sales akan menggunakan alat bantu yang dinamakan katalog. Yang katalog isinya adalah sebuah dokumentasi data PT Cakra Elektronik untuk ditawarkan kepada mitra bisnis. Tetapi pada awal tahun 2021, akibat dari dampak COVID-19, si sales tidak bisa lagi melakukan pendemonstrasian barang secara langsung kepada mitra bisnis dikarenakan katalog tidak lagi diterbitkan pada awal 2021, melainkan diganti dengan brosur-brosur secara terpisah pada jenis barang baru yang akan dipromosikan. Dan juga maksud dari pengaruh kepada yang lainnya adalah hambatan mendemoskan barang secara langsung, apalagi barang yang akan dibawa secara langsung atau khususnya barang baru akan sulit mendemonstrasikannya lagi, dan juga mengunjungi ke tempat-tempat mitra bisnis semakin sulit. Himbauan pemerintah yaitu mengunjungi berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya, karena sesuai dengan pekerjaan sales, di mana sales akan mengunjungi berbagai toko-toko atau mitra bisnis yang akan bekerja sama dengan PT Cakrawala. Maka dari itu, perubahan dari sistemnya, pendemonstrasiannya diubah menjadi digital. Tetapi hasil mendemonstrasikan secara digital tidak sesuai dengan mendemonstrasikan barang secara langsung. Dikarenakan dilihat dari sudut pandang digital atau satu sisi secara dua dimensi tidak sesuai dengan kualitas barang yang pendemonstrasiannya secara langsung, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan kepada mitra bisnis dan menurunkan pendapatan yang dihasilkan oleh PT Cakra Elektronik. Maka dari itu perlunya pembuatan katalog terbaru, tapi dalam versi digital, di mana katalog akan memunculkan visualisasi yang lebih dari dua dimensi dan juga membantu sales untuk memberikan kualitas barang yang lebih baik. Teknologi atau pengembangan tersebut dilakukan menggunakan AR atau bisa disebut augmented reality, di mana augmented reality akan memvisualisasikan gambar dua dimensi menjadi tiga dimensi
dan juga memvisualisasikan suara atau deskripsi isi dari dokumentasi barang sesuai dengan yang ada di katalog. Maka dari itu muncullah rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengembangan augmented reality menggunakan metode marker-based tracking pada katalog PT Cakrawala Elektronik di masa new normal. Mengapa pakai marker-based tracking? Karena kecocokannya terhadap pemakaian alat bantu seperti katalog. Selanjutnya adalah batasan masalah. Untuk batasan masalah dari penelitian tersebut, yang pertama adalah pengambilan data dari gambar dan deskripsi katalog barang PT Cakrawala Elektronik selama 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April 2021 yang terdiri dari 47 barang elektronik. Data nomor 2 adalah data produk penjualan sales PT Cakrawala Elektronik dari dampak pengaruh COVID-19, yaitu produk baru atau produk dari awal tahun 2021. Adapun tujuan dan juga manfaat dari penelitian tersebut, yang pertama adalah pemanfaatan teknologi untuk aktivitas penjualan barang dan jasa pada PT Cakrawala Elektronik dari dampak COVID-19 dengan menggunakan teknologi AR. Yang kedua adalah tujuannya penggunaan katalog barang menjadi penerapan AR sebagai alat bantu penjualan manfaatan aplikasi untuk PT Cakrawala Elektronik. Dari manfaat penelitiannya adalah yang pertama, bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti membahas tentang AR dapat dijadikan sebagai referensi, wawasan, pandangan, dan acuan pengembangan. Dan yang kedua, bagi profesi sales atau jasa jual sebagai ide, gagasan, motivasi yang baru dalam bentuk pemanfaatan teknologi untuk meminimalisir dampak dari COVID-19. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Dalam penelitian ini ada 5 tahapan metodologi penelitian. Mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain objek, implementasi marker-based tracking, dan pengujian. Dari tahapan pengumpulan data, terdapat 2 tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data PT Cakrawala Elektronik selama 4 bulan yang terdiri dari 47 barang. Terdapat pada tabel yang teridentifikasi dengan nama, nomor, dan juga jenisnya. Pengumpulan data nomor 2 adalah tahapan observasi lapangan, yaitu mengunjungi langsung, meneliti bagaimana caranya si sales ini melihat langsung secara langsung penawaran pada konsumen sebagai dasar untuk membantu proses AR dalam pembuatan katalog. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana terdapat 5 sub di sini. Pertama adalah permasalahan. Sales kesulitan dalam melakukan promosi penawaran barang dan tidak lagi merilis katalog barang dalam masa new normal yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, keterbatasan tempat untuk mengunjungi konsumen dan mempengaruhi proses sentuhan barang yang ditawarkan. Objektif, mendesain katalog AR menggunakan aplikasi berbasis mobile, membuat aplikasi sebagai media promosi sales. Yang ketiga, mengunjungi dan evaluasi aplikasi. Selanjutnya adalah target pemakaian, yaitu konsumen dan sales. Strategi menggunakan objek 3D memakai Blender, pemanfaatan teknologi AR dengan marker-based tracking. Nomor 3, menggunakan bahasa program C. Yang selanjutnya adalah kebutuhan. Hardware adalah smartphone, laptop, dan sebuah kamera. Software adalah Blender, Unity 3D, Adobe XD, Photoshop, dan Vuforia. Semua ini adalah sebelum pembuatan aplikasi sistem dibuat, maka harus evaluasi analisis kebutuhan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah desain objek. Di sini pertama adalah tahap pembuatan 3 dimensi. Ada beberapa yang mempunyai animasi dan juga ada yang beberapa yang tidak dalam pembuatan modelnya. Mempunyai input suara juga, deskripsi barang juga, antara merek atau model atau suara penjelasan dari si sales tersebut. Selanjutnya adalah
Menggunakan Vuforia sebagai landasan AR-nya. Dimulai dari katalog, dilihat dari gambar-gambar katalog atau brosur-brosur yang telah dimasukkan datanya di image target. Karena di sini memakai single marker, maka dibuat satu marker saja untuk semua model yang akan dibuat. Selanjutnya akan dimasukkan semua ke dalam Unity dan menggunakan CSAP juga sebagai menunjang fitur-fitur untuk sebuah aplikasi. Fitur-fiturnya antara lain adalah pergantian jenis barang, pengaturan suara secara otomatis, sama dengan sistem pada aplikasi AR. Selanjutnya adalah desain objek, di mana di sini adalah desain objek yang telah di-render atau diperbagus menggunakan Blender. Data yang diambil dari pengumpulan data yang telah tadi disampaikan, di mana visual ini akan berbeda di saat file dari render ini berpindah pada ke sistem yang berbeda. Salah satunya ada Unity. Pasti tidak sebagus pada gambar yang terjadi di Blender. Tapi di Unity masih bisa diperbagus lagi. Dilihat dari desain objeknya, gambar 3 dimensi ini lebih bagus daripada gambar yang ada pada 2 dimensi. Walaupun konsepnya dari sana, tapi visualisasinya lebih bagus dibandingkan gambar 2 dimensi dan akan menjual pada sales yang akan menggunakan visual 3D ini. Selanjutnya adalah implementasi marker based tracking. Dari sini pertama akan dibuat barcode dengan menggunakan Photoshop, yaitu cakrawala elektronik menggunakan barcode sebagai logo. Satu, untuk memuat semua barang yang ada pada pengumpulan data. Lalu diupload di Vuforia website. Setelah itu mendapat rating 5, di mana data rating 5 ini membuktikan bahwa gambar sudah stabil atau sudah bagus. Setelah membuat marker, berikutnya adalah proses identifikasi marker, di mana diperlukan media kamera untuk melacak marker tersebut. Media kamera menyoroti marker tersebut dengan melacak marker, mengidentifikasi sumbu dari X, Y, sama Z-nya, dan mencocokkannya pada website yang diupload di Vuforia. Setelah barcode pada gambar cocok dengan data di Vuforia, maka data akan diidentifikasi dan proses render objek pun terjadi dan menampilkan visualisasi objek 3D. Maka data yang tampil tersebut akan menjadi sebagai berikut. Inilah contoh visualisasi objek 3D untuk meng-highlight AR-nya, bukan pembuatan sistem dari aplikasinya, melainkan visualisasi objek 3D-nya saja. Untuk gambarnya, kenapa tidak sebagus yang di desain objek? Dikarenakan karena perpindahan dari Blender ke Unity itu tidak memiliki sistem yang sama, maka harus diperbagus lagi di Unity-nya, memiliki format yang berbeda. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan metode single marker, karena dari awal penelitian ini menggunakan single marker. Maka diujinya menggunakan single marker juga untuk mendeteksi 3D secara menyeluruh. Dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem juga mengetahui visual 3D objek dari segi parameter. Parameter di sini diuji dengan skala jarak, cm, jaraknya berapa. Yang kedua adalah cahayanya, gelap terangnya. Yang ketiga adalah bentuk rating yang dinilai dari sales tersebut atau pengujian sales terhadap konsumen.
Selanjutnya, selesai. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.